Halo anak-anakku kelas 8 semua, apa kabar pagi ini? Harapan Miss Friska kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan semangat belajar matematika hari ini. Nah, hari ini kita masih tetap di materi barisan dan deret, tetapi dengan subtema barisan dan deret geometri. Nah, di pelajaran sebelumnya, Miss sudah sering menyinggung tentang perbedaan dari barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri. Nah, diharapkan setelah kamu menyimak video ini, kamu itu bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Kamu bisa membedakan apa itu barisan dan deret geometri, di mana perbedaannya dengan barisan dan deret aritmetika. Nah, untuk itu tetap ikuti video selanjutnya, tetap semangat ya, dan semoga sehat selalu. Nah, sekarang kita mulai dengan barisan dan deret geometri. Contohnya 1, 3, 9, 23, 81, dan seterusnya. Yang kedua, 48, 24, 12, 6, dan seterusnya. Nah, apa yang membedakan barisan dan deret geometri dengan barisan dan deret aritmetika? Nah, kalau di barisan aritmetika, kamu itu mengenal yang namanya beda. Nah, antara suku pertama dengan suku kedua, dia selalu dijumlahkan dengan selisih yang tetap atau dikurangkan dengan selisih yang tetap. Nah, tetapi kalau di barisan geometri, antara barisan pertama dan kedua selalu ada namanya rasio dikalikan dengan suatu bilangan. Nah, tetap tapi pengaliannya dari barisan kedua, suku kedua ke suku ketiga tetap dikalikan dengan suatu bilangan yang sama. Nah, itu disebut dengan rasio. Nah, contohnya 1 ke 3 dikali 3. 3 ke 9, 3 itu dikali 3 supaya 9. 9 itu dikali 3 hasilnya 27. 27 itu kali 3 hasilnya 81 dan seterusnya. Nah, di sana ada faktor pengalian dengan angka 3 dan angka 3 itu disebut dengan rasio. Nah, sekarang B. 48 ke 24 itu dibagi dengan 2. 24 dengan 12 dibagi dengan 2. 12 dan 6 dibagi dengan 2 sampai seterusnya. Nah, di sana ada faktor pembagi 2 yang selalu tetap. Itu namanya rasio. Ya, itu namanya rasio. Nah, jadi ada namanya barisan aritmetika, barisan geometri naik, ada barisan geometri turun ya. Jadi barisan geometri itu mempunyai perbandingan tetap untuk dua suku berikutnya. Perbandingan-perbandingan itu disebut dengan rasio dan dilambangkan dengan R. Nah, rumus suku Kn dari suatu barisan geometri apabila ada barisan geometri U1, U2, U3 sampai U seterusnya dengan rasio R dan suku pertama A adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ingat ya, yang dikurangkan itu pangkatnya. Nah, suatu barisan geometri disebut barisan geometri naik jika rasionya lebih besar dari 1. Dan sebaliknya, jika rasionya lebih kecil dari 1, itu disebut dengan barisan geometri turun. Ya, paham ya anak-anak ya? Tadi yang namanya rasio itu apa? Jadi, kalau bedanya gini loh. Kalau di barisan aritmetika yang adanya penjumlahan yang tetap atau pengurangannya tetap. Nah, kalau di barisan geometri adanya perkaliannya, perkalian dengan suatu bilangan dengan angka yang tetap. Hasil perkalian itu, faktor itu disebut dengan rasio.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Dari deret geometri 3, 6, 12, titik, tentukanlah A. Rumus suku ke N. B. Suku ke 10. Nah, jadi di sini juga berlaku mencari rumus suku ke N dalam bentuk variabel N. Nah, kita kerjakan, kita tentukan dulu apa yang dikasih tahu atau diketahui. Yang pertama, A atau suku pertama adalah 3. Nah, kita cari rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Berarti kita bagi. 6 bagi 3 adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Ya. Nah, sekarang kita cari rumus suku ke N. Kita berangkat dari rumus suku ke N, UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. Nah, kita tinggal masukkan apa yang dikasih tahu. N-nya itu N suku ke 10 belum dikasih tahu di A ya, jangan dimasukkan. Kita masih menentukan rumus. Maka UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Sampai di situ aja ya, jangan dikalikan karena itu beda. 2 itu pakai pangkat, 3 itu sebenarnya pakai pangkat, tapi 2 itu pakai pangkat masih dalam bentuk N. Biarkan saja seperti itu. Nah, sekarang kita hitung suku ke 10. Kalau dikatakan suku ke 10, itu artinya N-nya adalah 10. Maka kita masuk ke rumus suku ke N yang sudah kita temukan. UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Maka kita masukkan 3 kali 2 dengan N10 kurangin 1 jadi 2 pangkat 9. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 9 adalah 512. Jadi suku ke 10 adalah 1536. Ya, ingat operasi hitung itu syaratnya apa? Kalau ada perpangkatan selesaikan dulu. Kalau setelah itu kita ke perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, tadi Miss Friska sudah menjelaskan bagaimana cara mencari suku ke N. Nah, sekarang kita ke deret geometri. Nah, saya ulangin lagi, perbedaan dari barisan dan deret itu adalah kalau deret itu kita mencari jumlah, ya. Nah, coba diperhatikan lagi, bentuk penjumlahan dari barisan geometri U1, U2, U3 yaitu U1 plus U2 plus U3 disebut deret geometri. Jadi kalau dijumlahkan barisan itu namanya deret geometri. Artinya kalau di deret ini kita mencari penjumlahan dari suku-suku tersebut. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan barisan deret geometri itu adalah bentuk penjumlahan atau kita menjumlahkan suku-suku yang diketahui atau suku-suku yang ditanya. Nah, dengan demikian untuk mencari jumlah suku ke N di dalam deret geometri bisa dicari dengan rumus Sn sama dengan A buka kurung, artinya kali ya kalau buka kurung, Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Kalau di sini bukan pangkatnya yang dikurang 1 ya, tapi hasil perpangkatan dari R pangkat N dikurangin lagi 1.
Nah, rumus pertama ini berlaku untuk yang rasionya lebih gede dari 1 atau lebih besar dari 1. Kalau rasionya itu 2, 3, 4, kamu pakai rumus yang itu. Nah, atau Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini rumus ini untuk rasio yang lebih kecil dari 1. Contohnya setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita aplikasikan rumus yang sudah Miss Priska berikan tadi ke dalam contoh soal. Tentukanlah jumlah 8 suku pertama dari 2 plus 4 plus 8 plus 16. Nah, kalau kita mengerjakan soal, jangan lupa menulis apa yang diketahui. Selanjutnya, jangan lupa menulis apa yang ditanya. Ya. Nah, jangan lupa menulis rumusnya. Supaya kebiasaan dengan rumusnya, supaya ingat, harus ditulis ulang. Nah, diketahui suku pertama atau A adalah 2. Rasionya adalah kita bagikan 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, karena ditanya itu jumlah 8 suku pertama, maka N-nya itu adalah 8. Nah, karena rasionya 2 lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per 1 R kurang 1. Kita masukin angka-angka yang sudah diketahui. N-nya kita ganti 8 sama dengan 2 kali 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 2 dalam kurung 2 pangkat 8 itu 256. Jadi kita pangkatkan dulu ya. Terus dikurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 256 kurang 1, 255 kali 2, 510 bagi 1 tetap 510. Jadi jumlah 10 suku pertama, jumlah 8 suku pertamanya sama dengan 510. Ya, jadi jumlah 8 suku pertamanya adalah 510. Nah, kamu ikuti ya setiap langkahnya ya supaya paham. Nah, sekarang kita ke soal bentuk cerita ya. Suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap menit. Jumlah perkembangan setiap bakteri dalam 10 menit adalah, nah, kalau ada soal itu dalam cerita, kita harus bisa mengelompokkan itu soal ke deret aritmetika atau deret geometri. Nah, sekarang kita analogikan. Jika satu bakteri membelah diri, dia akan menjadi 2. Kalau dia sudah 2, dua-duanya membelah diri, maka menjadi 4. Nah, udah 4, membelah diri lagi, setiap bakteri membelah diri lagi menjadi 8. Berarti itu menjadi barisan geometri dengan pola 1, 2, 4, 8, 16, sampai seterusnya. Jadi, diketahui A itu adalah 1. Rasionya adalah 2. Dan karena ditanya jumlah, maka jumlah setiap bakteri dalam 10 menit, maka N-nya 10. Tapi yang ditanya itu adalah jumlah, jadi Sn. Nah, sekarang karena rasionya adalah 2 lebih gede dari 1, maka kita gunakan rumus
Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Maka S10-nya adalah A-nya 1 dalam kurung rasionya 2 karena dalam 10 menit N-nya 10 pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Tapi karena sudah dikurangi 1, makanya itu menjadi 1023. Kali 1 tetap, bagi 1 tetap 1023. Bagaimana? Gampang bukan? Ya. Nah, bagaimana ya kalau misalnya kedua rumus Sn itu digunakan, apa perbedaannya? Sebenarnya kalaupun digunakan rumus yang satu lagi itu tidak masalah. Dua-duanya bisa digunakan. Nah, itu hanya mempermudah pekerjaan saja. Dua-duanya bisa digunakan dan nanti hasilnya akan sama. Nah, sekian pelajaran hari ini, penjelasan hari ini. Kamu masuk ke classroom, kerjakan RPP yang akan Miss tayangkan di classroom, ya. Kalau misalnya ada masalah, kamu merasa kesulitan, boleh dihubungin Miss Priska. Terima kasih, selamat mengerjakan.